Oke, materi bab 1 induksi matematik dan teori binomial. Nah, khusus di video ini akan membahas terlebih dahulu induksi matematik. Induksi matematik itu merupakan salah satu metode pembuktian dari banyak teorema dalam teori bilangan maupun dalam matematika lainnya. Nah, jadi induksi matematik ini merupakan salah satu metode pembuktian. Jadi ada banyak cara sebenarnya cara membuktikan, misalnya menggunakan dengan kontradiksi. Nah, salah satu selain kontradiksi ada juga namanya induksi matematik. Nah, induksi ini bisa digunakan di mata kuliah atau materi teori bilangan maupun mata kuliah lainnya, materi lainnya. Nah, selanjutnya selain induksi matematis ada lagi istilah lain yaitu teorema binomial. Teorema binomial selain sebagai dasar banyak digunakan dalam penurunan beberapa teorema. Oke, digunakan pada penurunan beberapa teorema dan pemecahan masalah dalam matematika. Oleh karena itu, penguasaan kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting bagi mereka yang akan mempelajari matematika, karena banyak bahasan dalam matematika yang menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Nah, prinsip-prinsip yang dimaksud di sini adalah induksi matematis dan teori binomial untuk menurunkan teorema atau untuk pemecahan masalah. Nah, hampir setiap bahasan berikutnya nanti menggunakan dua prinsip tersebut, baik untuk membuktikan teorema maupun untuk memecahkan soal-soalnya. Induksi matematik merupakan salah satu argumentasi pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat, atau lebih khusus himpunan bilangan asli. Jadi gini kita membicarakan tentang bilangan bulat dan bilangan asli. Perhatikan contoh pernyataan matematik berikut ini. Nah, ini khusus untuk contoh 1 terlebih dahulu. Perhatikan pernyataan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan 1/2 N dikali N ditambah 1. Maksudnya ini pernyataan di sebelah kiri ini maksudnya ada penjumlahan atau deret mulai dari 1 sampai N. Nah, N ini bilangan tertentu. Di sini didefinisikan untuk setiap bilangan asli N. Jadi, N itu harus merupakan bilangan asli, berapapun. Nah, bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini benarkah pernyataan ini? Pertanyaannya mempertanyakan apakah pernyataan ini benar. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat mencoba dengan mensubstitusikan pada N dalam pernyataan itu dengan sembarang bilangan asli. Nah, ini untuk cara pertama saja kita substitusikan misal N-nya 1. Berarti hanya ada satu bilangan asli. Ya sudah, berarti di sebelah kirinya hanya 1 dan di sebelah kanannya semua yang nilai N itu kita ganti menjadi 1. Jadi sini 1/2 dikali 1, terus N-nya diganti jadi 1 ditambah 1. Nah, setelah itu kita hitung ini, 1/2 dikali 1, kurung 1 tambah 1. Ini kan hasilnya 1/2 dikali 1, 1 tambah 1, 2. Nah, 2 bagi 2, 1. Oke, betul, dapatnya 1. Sehingga untuk pernyataan N sama dengan 1, pernyataannya betul. Di kiri 1, di sebelah kanan juga 1. Pernyataan sebelah kiri dan pernyataan sebelah kanannya sesuai. Nah, kita coba jika N-nya sama dengan 2, maka pernyataan itu menjadi. Nah, ini caranya, kan N 2 berarti hanya 2 bilangan, 1 dan 2. Terus N-nya, pernyataan di sebelah kanannya, N kita ganti menjadi 2. Jadilah seperti begini, N ini N dan ini N. Nah, kita kerjakan sebelah kanannya, kan sebelah kirinya 1 ditambah 2, betul dapat 3. Terus yang di sebelah kanannya 1/2 kali 2 dapat 2. 2 tambah 1, 1/2 kali 2 itu 1. 1/2 kali 2, 1, terus 2 tambah 1, 3. Oke, 1 kali 3, 3. Nah, betul di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Nah, lanjut. Apabila N sama dengan 3, maka pernyataan itu menjadi dengan cara yang sama nanti akan diperoleh 6 sama dengan 6.
Nah, pembaca dapat melanjutkan, kita bisa melanjutkan sampai n berapapun bilangan yang aslinya, tapi itu terlalu lama. Dan ini masih dikatakan mungkin akan selalu memperoleh pernyataan yang bernilai benar. Apakah dengan memberikan beberapa contoh dengan substitusi beberapa bilangan asli pada n dari pernyataan semula, jadi ini mulai mempertanyakan apakah dengan hanya mensubstitusi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu diperoleh pernyataan benar. Jika sudah kita substitusikan, apakah itu betul sudah memberikan bukti tentang kebenaran pernyataan tersebut? Apakah benar? Nah, dalam matematika, pemberian beberapa contoh seperti itu bukan merupakan bukti dari kebenaran suatu pernyataan yang berlaku dalam himpunan semesta yang banyak elemennya tak terhingga. Nah, ini bukan merupakan bukti kebenaran. Karena kita itu sebenarnya membicarakan tentang himpunan yang elemennya tak berhingga. Karena kan tadi bilangan asli. Nah, jumlah bilangan asli kan ada banyak. Nah, makanya pembuktian demikian tidak diterima di dalam matematika. Pernyataan pada contoh di atas, himpunan semestanya ialah himpunan semua bilangan asli. Apabila kita dapat memberikan contoh untuk tiap bilangan asli, pernyataan tersebut dan masing-masing memperoleh pernyataan yang benar, maka hal tersebut dapat merupakan bukti kebenaran dari pernyataan itu. Nah, maksudnya, pernyataan yang diterima itu apabila kita semua anggota himpunannya sudah digunakan. Nih, di sini diberikan kita memberikan contoh untuk tiap bilangan asli, tapi kan tidak mungkin karena tidak mungkin kita akan melakukan pembuktian di semua bilangan asli karena jumlah bilangan asli sangat banyak. Nah, hal ini tidak efisien dan tidak mungkin kita lakukan karena banyaknya anggota himpunan bilangan asli tak terhingga. Lalu, bagaimana cara membuktikan pernyataan tersebut? Salah satu caranya adalah memandang ruas pertama dari pernyataan itu sebagai deret aritmatika dengan suku pertama A sama dengan 1. Oke, kita catat ulang pernyataannya di sebelah kanan. Pernyataannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan 1/2 N dikali N ditambah 1 untuk setiap bilangan asli. Untuk setiap bilangan asli, N adalah bilangan asli, natural number. N ini natural number. Nah, kita lihat. Nah, cara pertama tadi membuktikan N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, itu tidak disarankan karena harus N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Ini tidak boleh karena N jumlahnya tak terhingga. Tak hingga, ada banyak bilangan asli. Jadi, tidak efisien dan tidak mungkin kita bisa membuktikan semuanya. Nah, cara kedua, ini cara pertama tadi tidak bisa. Cara kedua yaitu dengan menggunakan barisan deret aritmatika. Deret. Nah, ini dikatakan deret karena ada penjumlahan di sini dan ada deret aritmatika berurutan angka. Suku pertama, kita lihat suku pertama adalah 1, suku pertama disimpulkan dengan A, dan beda itu berarti selisih antara suku kedua dengan suku pertama. Suku kedua saya simbolkan U2, suku pertama saya simbolkan 1, jadi suku keduanya kita lihat 2, suku pertamanya adalah 1, 1. Beda juga bisa menggunakan rumus U3 dikurang U2, ataupun yang berdekatan ya, karena coba kita lihat U3-nya 3, U2-nya adalah 2, tetap 1. Pilih salah satu saja. Oke. Nah, suku terakhirnya adalah N. Suku terakhir berarti yang terakhir muncul ya. Disimbolkan dengan UN adalah N. Nah, bisa jadi misal memang di sini bukan N, misal 2N tambah 1 atau N tambah 5, bebas. Nah, di sini N suku terakhirnya. Simbol untuk suku terakhir adalah UN. Maka jumlah deret itu adalah, nah rumus untuk deret yaitu untuk menjumlah ini ya, misal untuk 1, 2 kita jumlahkan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah bilangan asli berapapun nanti di akhir kita menggunakan rumus yang di sebelah kiri ini.
yaitu 1/2 N dikali A ditambah UN. Nah, tinggal disubstitusi saja. N tetap N, A-nya sama dengan 1, terus UN-nya tadi, UN-nya adalah N disubstitusi. Jadi N. Nah, tinggal ditukar posisi N ditambah satunya. Sehingga di sebelah jumlah itu kita peroleh 1/2 N dikali N tambah 1. Nah, cara lain untuk membuktikan pernyataan itu adalah dengan induksi matematis. Nah, oke. Berarti ini cara kedua, menggunakan deret aritmatika. Sudah selesai. Menggunakan rumus Sn sama dengan 1/2 N dikali A ditambah UN. Nah, ini kalau misal coba kita menggunakan rumus aritmatika, misal di sini 1 ditambah 2 ditambah 3, coba misal cuma 3 ini ya. Jadi kita lihat A-nya sama dengan 1, bedanya 1. Terus UN-nya, suku terakhir, kita lihat suku terakhirnya adalah 3. Nah, coba buktikan ini. Menggunakan rumus SN kan 1/2 N dikali A ditambah UN. Nah, tinggal disubstitusi. Ini kita N-nya jadi 3 karena hanya 3 komponen, 3 elemen. Nah, N-nya kita ganti 3, A-nya tadi 1, UN-nya 3. Jadi 3 tambah 1, 4. 1/2 kali 3 dikali 4. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Jadi jumlah semua suku-sukunya adalah 6. Nah, coba kita jumlahkan 1 ditambah 2 tambah 3. Itu sama dengan 6. Nah, rumus itu kalau kita misal cobakan N3 betul. Begitu juga untuk N yang lainnya. Nah, cara ketiga membuktikan bahwa pernyataan ini tuh betul. 1 tambah 2 tambah 3 merupakan 1 kali N, N tambah 1. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan 1/2 N, N tambah 1. Itu cara 3 menggunakan induksi matematik. Nah, langkah penggunaan induksi matematik, ingat, karena ini langkahnya sama saja sampai akhir. Pertama, pembuktiannya yaitu ditunjukkan bahwa P1 betul. P1 berarti kita cukup substitusi N-nya sama dengan 1. Terus langkah kedua yaitu mengasumsikan PK betul. Terus kita tunjukkan bahwa PK tambah 1 betul. Nah, sudah demikian. Nah, kita lihat mengapa jika langkah 1 dan 2 berhasil ditunjukkan kebenarannya, maka selanjutnya disimpulkan bahwa PN benar untuk setiap bilangan asli. Nah, mengapa? Jika tadi nanti kalau kita misal kita substitusi kan ini kita generate jadinya PN. Kita substitusi nanti P1 terus kita misalkan ini asumsikan betul untuk PN PK ya, PK, terus nanti PK tambah 1 ini yang dibuktikan. Kalau terbukti betul, maka pernyataan ini betul. Nah, mengapa? Dijawablah. Karena langkah 1 yaitu P1 benar dan langkah 2 maka P2 betul. Selanjutnya karena P2 betul maka langkah 2 maka P3 benar pula, dan menurut langkah 2 lagi maka P4 benar pula, dan seterusnya sehingga PN benar untuk setiap bilangan asli. Langkah 1 di atas sering disebut basis induksi, sedangkan langkah 2 disebut langkah induksi. Oke, nah ini juga yang perlu diperhatikan. Langkah pertama tadi yang kita menentukan P1 itu merupakan basis induksi namanya, sedangkan langkah selanjutnya itu adalah langkah induksi. Nah, mengapa dikatakan betul? Karena cara penarikan kesimpulannya ya. Runut. Karena langkah 1 yaitu pernyataan 1 yaitu P1 benar ini, karena langkah 1 yaitu P1 benar, karena P1 benar, dan karena langkah 2 maka P2 benar pula. Iya, kalau langkah 2 kan menyatakan PK ini kita asumsikan betul. Selanjutnya karena P2 benar, maka menurut langkah 2 P3 benar pula. Oke. Di sini dikatakan P3 ya. Karena kan selalu di setelahnya itu selalu betul. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.